pagi, apa kabar semua? Saya akan sungguh sangat amat baik dan tetap semangat, tetap antusias. Hari ini tanggal 21 Juni tahun 2020 kita akan masuk ke dalam ibadah online. Baiknya kita mulai dengan doa. Kita sepakat saat ini di dalam doa Bapa Surgawi, kami akan masuk ke dalam ibadah. Mohon Roh Kudus ambil alih ibadah ini dalam perlindungan kuat kuasa-Mu Bapa. Dan kami yakin dan percaya saat Engkau melindungi kami, saat Engkau hadir, damai sejahtera, ketenteraman, sukacita surgawi memenuhi kehidupan kami. Terpuji, tersanjung, dimuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya, yang sepakat katakan amin. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan dengan tema melatih kesabaran atau proses dalam kehidupan. Dan kita akan merenungkannya yang diambil dari surat Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat 11. Mohon baca masing-masing. Di sana dikatakan bagaimana kita harus bersabar dalam satu proses. Akhir-akhir ini situasi, kondisi, lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan kota di mana kita bermukim, lingkungan di mana negara kita berada, lingkungan di seluruh dunia bahkan sedang mengalami satu sikon yang tidak enak. Mungkin kita mengatakan tidak enak, tidak mengenakan. Bahkan kita frustrasi, kita hopeless, dan kita merasa kecewa dan kehilangan pegangan. Bahkan kita malas bangun saat pagi karena kita akan menghadapi tekanan-tekanan. Bahkan kita mengatakan penderitaan. Tapi apa yang firman Tuhan katakan, kita perhatikan. Ada satu karakter yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi kondisi saat ini, yaitu karakter kesabaran. Sama-sama kita katakan kesabaran. Apa itu sih kesabaran? Kesabaran adalah kemampuan untuk kita bertahan, kemampuan untuk kita menanggung setiap tekanan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Akhir-akhir ini banyak sekali tekanan yang kita alami. Bahkan dalam segala hal, dalam seluruh kehidupan kita, bidang kehidupan kita, bidang apapun, kita merasakan kian hari kian sulit, membuat kita sulit bernafas seolah-olah demikian. Membuat kita frustasi luar biasa. Dan kita kehilangan pegangan. Bahkan kita bertanya, di mana sih Tuhan Yesus? Adakah Tuhan? Tapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan mengizinkan semua itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap kita. Kita harus tetap bertahan karena kita adalah orang benarnya Tuhan. Orang benarnya Tuhan selalu sanggup dan dimampukan untuk bertahan. Kita bukan tauge. Kita juga tidak seperti tauge yang cuma hidup sebentar, lemas. Tapi kita adalah satu pohon yang gagah perkasa, yang besar, yang tertanam di bawah sekali akarnya dan kuat. Makin tinggi pohon itu, angin makin kencang, tapi dia tetap berdiri tegak. Amin. Nah, kita perhatikan kesabaran yang bahasa Yunaninya makrotumia, atau kerennya dikatakan long suffering bahasa Inggrisnya, yang dikatakan membuat kita dalam penderitaan panjang itu ada Tuhan Yesus, membuat kita sanggup bertahan. Ada 3 kondisi yang harus kita sabari. Kondisi pertama adalah kita sabar menghadapi hal-hal di luar kendali kita. Kita sabar menghadapi kondisi yang di luar kesanggupan kita. Saat kita tidak sanggup menghadapinya, saat kita di luar kendali kita, di saat itu kita harus bersabar. Di saat itu kita harus sungguh-sungguh menunggu, menantikan seperti seorang petani. Seorang petani, saudaraku di dalam Tuhan, dia memacul, dia menabur benih. Tapi dia tidak sanggup menumbuhkannya.
Di luar kendalikannya menumbuhkan benih itu. Tapi dia cangkul. Dia menanam benih. Tapi dia harus menantikan Tuhan yang menumbuhkan benih itu. Begitulah kesabaran kondisi yang pertama ini. Kita harus menantikan tangan Tuhan dikedangkan, menolong kita. Dan pasti ada harinya. Pasti ada waktunya. Amin. Nah, banyak hal di luar kendali kita. Kita harus bersabar. Kita sama-sama mengatakan bersabar. Kondisi kedua adalah kalau kita harus bersabar dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita tidak sanggup menghadapinya. Kita tidak mampu mengaturnya. Kita tidak tahu bagaimana harus mengendalikannya. Diam dan sabar. Berlutut berdoa untuk orang tersebut. Amin. Ini yang firman Tuhan katakan. Orang benar menjadi sorotan banyak orang. Sebagaimana juga para nabi mengalami aniaya dan dia bertahan dan dia bersabar. Dalam kesukaran itu, Rasul Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Timotius juga mengalami penganiayaan. Semua hamba Tuhan, semua nabinya Tuhan mengalami penganiayaan. Tapi mereka diam. Mereka bersabar. Mereka tidak lawan keadaan itu. Mereka tidak mencaci maki kepada orang-orang di sekelilingnya. Tapi dia diam. Dia baca firman. Dia berdoa. Itulah kekuatan orang benar. Dalam menghadapi situasi lingkungan orang-orang di sekelilingnya. Dia berdoa. Dia sabar. Bahkan dalam kondisi itu dia tidak sungut. Dia tidak marah. Dia tidak ngomel. Dan dia memberkati lingkungannya. Dia memberkati orang-orang itu. Bagaimana dengan setiap kita? Dalam menghadapi situasi ini. Kita tidak sanggup merubah. Kita tidak bisa mengendalikan. Apa yang kau lakukan? Diam, sabar, berlutut, dan berdoa. Baca firman Tuhan, jangan buang waktumu. Stay at home. Pakai waktumu untuk berdoa. Stay at home, lakukan yang benar, lakukan yang baik. Mungkin saudara mengatakan, gampang aja Ibu Yohana ngomong. Bagaimana dengan Ibu Yohana? Saya sama dengan saudara. Sangat sulit menghadapi semua perubahan yang sangat mendadak. Tapi satu hal, kita orang benarnya Tuhan. Lari kembali ke firman Tuhan dan baca firman Tuhan. Satu ayat mengatakan, Roma 8 ayat 28, Tuhan akan mengubah semua untuk mendatangkan keuntungan. Kita harus langsung tahu bahwa kita sedang dibentuk. Tuhan memakai kondisi pandemi COVID-19 membentuk kita, memproses kita, dan memberkati kita. Tuhan kita itu Tuhan yang jempolan luar biasa. Dia membentuk, tapi dia juga menghibur. Dia proses, tapi dia juga memberkati. Dia mengizinkan itu terjadi, tapi dia memampukan kita melewati kesulitan itu dan mendatangkan kebaikan. Saya pertama bingung. Saat saya pulang dari luar kota bersama dengan keluarga saya. Saat itu saya mendapatkan liburan bersama dengan anak, menantu, suami, dan cucu. Saya kaget luar biasa melihat situasi mendadak begitu. Syok tidak bisa ke gedung gereja. Syok komsel harus diliburkan saat itu. Apakah kita jerit nangis? Jerit nangis boleh di kaki Tuhan. Bukan jerit nangis mengelilingi kota atau ngomel-ngomel, marah-marah, sungut, marah. Semua tutup, semua off. Dan Tuhan mengatakan, Rin, aku sedang membentuk engkau. Ingat enggak janjimu? Bagaimana engkau mengatakan? Engkau akan merawat mertuamu. Engkau akan memberkati keluargamu. Dan saat itu mertua saya sudah kembali ke kota Bandung. Dan saya tahu
Tuhan memberi kesempatan saya merawat mertua saya. Tuhan memberi kesempatan saya menikmati waktu-waktu yang indah bersama dengan keluarga saya. Sekian lama kita sibuk di gedung gereja. Sekian lama kita sibuk di luar rumah untuk melayani orang lain. Tuhan mengatakan, sudah waktunya engkau melayani keluargamu. Sudah waktunya engkau berdoa bersama dengan keluargamu. Itu yang sampai hari ini, mungkin sampai waktu Tuhan mengizinkan kita kembali ke gedung gereja, bahkan mungkin sampai Yesus datang kedua kali, saya harus merawat mertua saya sampai waktunya Tuhan. Dan pertama yang saya minta kepada Tuhan, beri saya kesabaran, penuhi tangki kasih saya dengan kasih untuk melihat betapa mertua saya begitu baik, betapa mertua saya begitu renta, jompo, dan tidak mampu. Di sana belas kasihan itu mengalir. Dan saya mengatakan saya menyayangi mertua saya. Saya mau merawat di masa tuanya. Beberapa hari ini beliau sakit. Sampai saat ini saya rekaman mertua saya lagi sakit. Tapi saya tahu Tuhan terlebih besar dari semua hal yang sedang saya hadapi. Begitu juga dengan saudara. Amin. Kondisi yang ketiga adalah kita harus sabar karena hidup ini adalah misteri. Itu yang terjadi pada Ayub. Apa sih kurang dari seorang Ayub? Semua perkara musibah yang paling berat terjadi dalam kehidupan Ayub. Kehilangan anak-anak, kehilangan kesehatan, kehilangan harta benda. Tapi apakah Ayub ngomel dan marah? Enggak. Dia tidak marah. Bahkan saat istrinya mengatakan sesuatu hal, dia tetap pada prinsipnya, yaitu fokus hanya kepada Tuhan. Di balik semua itu, Tuhan memulihkan kehidupannya. Bahkan lebih daripada sebelumnya. Apakah saudara mau memiliki pemulihan kehidupan lebih daripada sebelumnya? Katakan amin. Engkau akan mendapatkannya. Amin. Tekun, sabar dalam kehidupan sesulit apapun. Tuhan tidak akan mengizinkan satu pencobaan, satu ujian melebihi kekuatan kemampuan kita. Pada waktunya Tuhan akan memberi jalan keluar. Itu yang Ayub mengalami dalam kondisi sesulit apapun yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Dia jaga mulutnya, dia jaga hatinya. Tidak ada perkataan dosa keluar dari mulutnya, keluar dari hatinya. Sehingga hidupnya dipulihkan sangat luar biasa sekali. Saudaraku, hidup ini dan kesesakan itu satu paket. Oleh karena itu kita sangat butuh Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita sangat butuh kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya enggak? Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di hati kita. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan inilah yang dikatakan misteri hidup. Itu 3 kondisi. Kondisi pertama yaitu sabar menghadapi hal-hal di luar kendali kita. Kondisi kedua yaitu sabar kepada orang yang ada di sekeliling lingkungan kita. Kondisi ketiga yaitu kita harus mengerti sabar terhadap hidup ini yang adalah misteri. Dan di balik misteri itu semua Tuhan mengadakan berkat, keajaiban, pemeliharaan, berkat double porsi dalam kehidupan kita saat kita sabar, saat kita bertahan, saat kita tekun dalam kehidupan ini. Nah, saya yakin dan percaya saudara semua menginginkan hasil dari kesabaran itu. Mari kita bersabar, bertekun, bertahan menghadapi kondisi saat ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan dalam kehidupan kita, proteksi keluarga kita,
Doakan gerejamu, doakan gereja kita, doakan khususnya negara dan bangsa, pemerintah kita. Amin. Nah, kita lanjut. Orang bersabar memiliki tanda-tanda. Tanda-tanda yang bagaimana sih mengatakan orang itu bersabar? Pertama, yaitu dia memiliki kedewasaan rohani. Tanda-tanda orang kedewasaan rohani contohnya seperti tokoh Raja Daud. Raja Daud tetap sabar dalam proses ketika dikejar oleh Saul. Dia tidak maki Saul, bahkan dia mengatakan dia tidak boleh menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Itulah Raja Daud. Raja Daud tidak membalas apa yang dilakukan Saul dalam kehidupannya. Karena Daud tahu Saul itu diurapi oleh Tuhan. Oleh karena itu, Raja Daud dikatakan oleh Tuhan, engkau adalah orang yang berkenan di hatiku. Raja Daud berkenan di hati Tuhan. Apakah engkau mau berkenan di hati Tuhan? Kalau engkau mau berkenan di hati Tuhan, perlu bertumbuh, grow up. Bertumbuh menjadi seorang yang memiliki kedewasaan rohani, memiliki kesabaran dalam menghadapi musibah apapun, penderitaan, kesesakan apapun. Bersabarlah. Amin. Tidak perlu gerusa-gerusu, tidak perlu telepon-telepon. Kalau engkau telepon mendapatkan hasil yang baik, hayu. Tapi kalau engkau telepon-telepon hanya untuk membuang waktu, itu sayang sekali. Jangan menjadi childish rohani yang tepuguh, kata orang Sunda, karena saya ada di daerah Sunda. Jadilah orang yang bertahan, jadi orang yang kuat, jadi orang yang sabar, bertekun. Pasti ada solusi daripada Tuhan, pasti ada waktu Tuhan, ada time limitnya. Kita dipulihkan dengan menerima double porsi berkat. Berkat pertumbuhan rohani, hasil dari kesabaranmu. Pasti. Itulah Tuhan kita. Tuhan Yesus Tuhan yang selalu memiliki kepastian. Tuhan Yesus memiliki ya dan amin. Amin. Kita harus tetap memiliki kedewasaan rohani. Itu tanda orang yang bersabar. Tanda yang kedua adalah tanda dari orang yang memiliki kesabaran yang luar biasa adalah dia seorang lebih daripada pemenang. Seperti Tuhan Yesus. Sampai dia dipercaya melalui semua penderitaan, dia ditinggikan oleh Tuhan. Apakah engkau rindu mengalami lebih daripada pemenang? Ikuti apa yang Tuhan katakan di firman Tuhan. Selalu melekat setia kepadanya, mengenal nama Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Diberi usia yang lanjut dan dimuliakan oleh Tuhan. Itulah Tuhan kita. Saat engkau diperintahkan oleh Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan selalu ada rewardnya, hadiahnya. Penggenapan janji-janji Tuhan, itu hadiah daripada Tuhan. Dia tidak membiarkan kau jalan sendiri. Dia mengiring kau, dia memimpin, dia juga menjaga kita dengan pasukan malaikat Tuhan. Setiap hari, bukan cuma 1 menit, bukan hanya hari Minggu, bukan hanya engkau berdoa doang, tapi 1 kali 24 jam sepanjang hidupmu, Tuhan menjagai, Tuhan melindungi, Tuhan memberi jaminan kemenangan, Tuhan memberi jaminan jawaban doa, Tuhan memberi jaminan keselamatan. Itulah Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Tanda yang ketiga adalah orang yang sabar itu, dia selalu mengalami berkat-berkat dalam kehidupannya. Loh, bagaimana dong Ibu Yohana? Apakah pasti? Pasti. Saat kau sabar dalam penderitaan, kesesakan yang tidak bisa ditawar lagi di luar kendali kita,
engkau lewati dan engkau harus melaluinya, engkau harus menjalaninya. Tuhan mengatakan, kau diberkati luar biasa. Amin. Kau diberkati kemenangan, engkau diberkati usia lanjut, engkau diberkati juga double porsi. Amin. Nah, kesabaran adalah kemampuan untuk kita bertahan. Kesabaran adalah kemampuan untuk kita menanggung setiap tekanan yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu kita memerlukan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia pertolongan ilahi daripada Tuhan. Sehingga kita bisa memenangi perlombaan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tuhan beserta kita. Tuhan memberi kesanggupan pada kita. Tuhan pun memampukan kita melewati semua. Karena kita memiliki Tuhan Yesus, penolong juru selamat kita. Hari ini kita merenungkan tentang kesabaran adalah salah satu karakter yang perlu kita miliki untuk melalui kesulitan dalam kehidupan kondisi saat ini di pandemi COVID-19 ini. Nah, kita perlu memiliki kesabaran karena semua itu di luar kendali kita. Kita perlu memiliki kekuatan untuk bertahan, yaitu kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu memiliki kesabaran untuk menghadapi orang-orang di sekeliling kita. Kita mungkin frustrasi, mereka pun frustrasi. Oleh karena itu, kita adalah orang benarnya Tuhan. Kita yang memiliki kerohanian yang dewasa, kita perlu memaklumi mereka dan kita mendoakan mereka. Amin. Nah, hari ini kita juga belajar bahwa kita perlu sabar terhadap hidup ini adalah misteri. Di dalam misteri itu Tuhan yang lebih besar dari semuanya. Semuanya dalam kehidupan kita beserta dengan kita. Dan kita juga belajar bahwa orang sabar memiliki 3 tanda. Kedewasaan rohani, lebih daripada pemenang, dan selalu menghasilkan berkat double porsi karena dia adalah orang yang sabar. Kita adalah orang yang sabar. Kesabaran adalah skill, kemampuan untuk kita bertahan. Kesabaran menanggung setiap tekanan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Kita mau mengakhiri ibadah ini dengan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Kristus Yesus, Tuhan Raja Juru Selamat umat manusia. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dan meteraikan semua firman Tuhan yang sudah diberitakan. Haleluya di dalam nama Yesus. Haleluya, katakan amin.